Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat muda, berjumpa kembali dengan saya pada channel ini dengan video-video pembelajaran yang menarik. Jangan lupa untuk terus belajar. Mari kita song-song era Indonesia Emas bersama-sama. Bantu kami untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dengan memberikan feedback yang membangun. Sebelum kita membahas mengenai rangkaian paralel lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk dapat terus mengupdate video-video pada channel ini. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik like dan share agar yang lain tahu apa yang sobat muda tahu. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas apa itu rangkaian paralel, mulai dari ciri-ciri, persamaan, analisis perhitungan, sampai uji coba rangkaian. Sobat muda dapat mempelajari semuanya dalam hitungan menit, jadi tonton video ini sampai selesai. Ayo, kibarkan semangatmu. Untuk yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa saja ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian paralel memiliki ciri ditinjau dari bentuk rangkaiannya, bahwa rangkaian paralel dirangkai secara sejajar seperti tampak pada gambar di layar. R1, R2, R3 dirangkai secara sejajar, sehingga karena dirangkai sejajar maka rangkaian paralel terdapat atau memiliki percabangan. Di sini ada 3 titik cabang yang masing-masing mengarah kepada hambatan yang terpasang. Ini sebagai jalur masuk atau input, ini sebagai titik percabangan, kemudian untuk keluarannya terdapat 3 buah cabang. Untuk ciri yang ketiga adalah bahwa pada rangkaian paralel nilai tegangan besarnya adalah sama. Sebagai contoh, pada gambar di sini memiliki tegangan sumber sebesar 18 volt. Maka nanti pada masing-masing cabang atau beban, yaitu tegangan pada R1, R2, dan R3 memiliki nilai sebesar 18 volt. Karena masing-masing cabang ini mendapatkan tegangan positif pada satu sisi, kemudian sisi yang lain juga sama-sama mendapatkan tegangan negatif, sehingga nilai tegangannya adalah sama. Untuk ciri yang keempat, bahwa pada rangkaian paralel hambatan total nilainya lebih kecil dari nilai hambatan terkecil. Pada rangkaian di sini nilai hambatan terkecil adalah 3 kilo ohm yang terdapat pada R1. Maka nanti untuk nilai hambatan total pasti akan lebih kecil dari 3 kilo ohm. Kemudian untuk ciri yang kelima, bahwa besarnya arus pada masing-masing beban atau cabang itu berbeda, di mana nilainya berbanding terbalik dengan hambatannya. Diketahui bahwa nilai tegangan pada R1, R2, dan R3 adalah sama, yaitu 18 volt. Tetapi nilai arusnya berbeda, tergantung dari besarnya hambatan pada masing-masing cabang. Semakin kecil hambatannya, maka nanti arus yang mengalir pada cabang itu semakin besar.
Jika dilihat dari nilainya, maka nanti arus terbesar akan mengalir melalui R1. Kemudian ciri yang terakhir adalah bahwa besarnya arus total adalah hasil penjumlahan dari nilai arus pada masing-masing beban atau cabang. Di sini karena memiliki 3 cabang, maka nanti jika dijumlahkan nilai IR1, IR2 dan IR3, maka nanti nilainya akan sama dengan arus total pada rangkaian. Demikian pembahasan mengenai ciri-ciri pada rangkaian paralel. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan pada rangkaian paralel. Sesuai dengan ciri-ciri yang tadi sudah kita bahas, maka dapat dituangkan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya R total dapat kita dapatkan dengan menggunakan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian yang kedua, I total sama dengan V sumber dibagi R total. Yang ketiga, untuk arus pada masing-masing cabang, IR1 atau arus pada R1 sama dengan VR1 dibagi dengan R1. Lalu IR2 sama dengan VR2 dibagi dengan R2. IR3 sama dengan VR3 dibagi R3. Jika nilai IR1 dijumlahkan dengan IR2 dan IR3, maka nanti nilainya akan sama besar dengan I total. Kemudian yang terakhir, untuk besarnya tegangan pada rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama, di mana besarnya tegangan pada masing-masing cabang, yaitu VR1, VR2 dan VR3 memiliki nilai yang besarnya sama dengan tegangan sumber. Untuk pembahasan yang ketiga, coba kita lakukan analisis perhitungan rangkaian paralel seperti yang tampak pada gambar. Yang pertama kita bahas cara mengetahui besarnya hambatan total. Bahwa 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/3 kilo ditambah 1/6 kilo ditambah 1/9 kilo. Kemudian kita samakan penyebutnya, didapat nilai 18K. 18K dibagi 3K dikali 1 didapat nilai 6. 18K dibagi 6K dikali 1 didapat nilai 3, dan 18K dibagi 9K dikalikan 1 didapat nilai 2. Sehingga didapat nilai 11 dibagi 18K, kita balik, R total sama dengan 18K dibagi 11 sama dengan 1636 ohm. Kemudian selanjutnya untuk tegangan pada masing-masing beban atau cabang diperoleh nilai sama dengan nilai tegangan sumber, yaitu masing-masing mendapatkan nilai 18 volt sesuai dengan ciri-ciri rangkaian paralel. Untuk besarnya arus total, yaitu tegangan sumber dibagi R total sama dengan 18 volt dibagi 1636 ohm, didapat nilai 11 mA. Untuk nilai arus pada R1 sama dengan VR1 dibagi R1 sama dengan 18 dibagi 3 kilo sama dengan 6 mA. Untuk IR2 sama dengan VR2 dibagi R2 sama dengan 18 dibagi 6 kilo sama dengan 3 mA. Kemudian untuk IR3
sama dengan VR3 dibagi R3 sama dengan 18 dibagi 9K sama dengan 2 mA. Sehingga jika dijumlahkan, maka nilai IR1 ditambah nilai IR2 dan IR3 nilainya akan sama dengan nilai arus total. Di sini R1 yang memiliki hambatan terkecil memiliki arus yang paling besar, dan sebaliknya R3 yang memiliki hambatan paling besar memiliki arus yang paling kecil sesuai dengan ciri-ciri pada rangkaian paralel. Untuk pembahasan yang terakhir, coba kita lakukan simulasi dengan menggunakan software rangkaian listrik untuk mengetahui besarnya nilai tegangan pada beban, kemudian besarnya arus pada beban, dan untuk mengetahui nilai besarnya arus total. Kita review sebentar untuk hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, bahwa untuk tegangan pada masing-masing beban mempunyai nilai yang sama, yaitu 18 volt sebesar tegangan sumber. Lalu untuk I total adalah 11 mA, kemudian arus pada R1 6 mA, arus pada R2 3 mA, yang terakhir arus pada R3 sebesar 2 mA. Sehingga nanti ketika dilakukan pengukuran dengan software simulasi, I total sebesar 11 mA terbagi menjadi 3 cabang untuk IR1 6 mA, IR2 3 mA, dan IR3 2 mA. Pada layar sudah tampak gambar rangkaian yang tadi kita bahas dengan dilengkapi dengan alat ukur ampere meter dan voltmeter. Untuk masing-masing beban R1, R2, R3 kita berikan voltmeter dan ampere meter untuk mengetahui besarnya tegangan dan arus beban. Sedangkan ampere meter yang keempat dipakai untuk mengetahui besarnya nilai arus total. Baik, kita coba lakukan simulasi. Yang pertama kita lihat tegangan pada beban. Di sini VR1 memiliki nilai 18 volt. VR2 memiliki nilai 18 volt. Kemudian VR3 memiliki nilai 18 volt. Besarnya sama dengan tegangan sumber, sehingga perhitungan kita sudah benar. Kemudian untuk yang kedua, nilai arus total adalah 11 mA, sama dengan hasil perhitungan kita, terbagi menjadi 6 mA untuk IR1, 3 mA untuk IR2, dan 2 mA untuk IR3, sehingga sama 6 ditambah dengan 3 9 ditambah 2 11. Arus yang masuk 11 mA, yang keluar juga 11 mA. Demikian mengenai pembahasan rangkaian paralel, dimulai dari ciri-ciri, kemudian persamaan atau rumus yang berlaku pada rangkaian paralel, lalu analisis perhitungan pada rangkaian paralel, dan diakhiri dengan simulasi rangkaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.